Shalom adik-adik semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya di rumah ya. Hari ini kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu GKJ Sedayu. Nah, mari kita mulai ibadah hari ini dengan kita mau memuji nama Tuhan. Dengan lagu apa Kak Ardi? Dengan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia aja Mbak. Baik, mari kita semua adik-adik bernyanyi. Tuhan. Nah, untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita mau berdoa. Mari adik-adik semuanya, Mbak pimpin doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan berkati kami, sukacita dan juga kesehatan. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah. Tuhan berkati, urapi hati kami sehingga firman Tuhan boleh masuk ke dalam hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sudah siap mau dengar firman Tuhan hari ini? Kalau sudah siap, siapkan hati kita dan kita mau dengar firman Tuhan bersama Kak Betty. Selamat pagi adik-adik. Nah, untuk ibadah kita pagi ini, kita akan membaca firman Tuhan dulu sebelum mendengarkan cerita. Yuk sama-sama kita buka dari Matius 9 ayat 35 sampai 10 ayat 8. Kakak ulang ya, dari Matius 9 ayat 35 sampai 10 ayat 8. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius Mucukai, Yohanes anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia.
Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, beritakanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, adik-adik, itu ayat kita minggu ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Betty. Yuk kita panggil bareng-bareng yuk Kak Betty-nya. Kak Betty. Shalom adik-adik. Wah, hari ini seneng banget nih. Kak Betty bisa bersama dengan adik-adik di sekolah minggu. Kak Betty buka dulu ya maskernya ya. Iya, kebiasaan adik-adik kemana-mana harus pakai masker, ya kan? Kak Betty taruh dulu ya. Nah, adik-adik, setelah tadi kita membaca bagian firman Tuhan dalam Matius 9 ayat yang ke-35 sampai Matius 10 ayat yang keberapa tadi? Ayo adik-adik menyimak enggak? Ayat yang ke-8. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik, sebelum Kak Betty bercerita tentang kisah kebaikan Tuhan yang dilakukan. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Tirukan doa Kak Betty ya dari rumah masing-masing ya. Oke? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami bisa bersekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan sudah diceritakan dari firman Tuhan yang ada di Matius 9, bagaimana Tuhan Yesus punya belas kasihan adik-adik. Yesus itu banyak membuat kebaikan. Apa saja? Masih ingat nggak? Kalau lupa kita cek Alkitabnya ya. Yesus melakukan atau berbuat belas kasihan kepada banyak orang. Mulai dari dia menyembuhkan orang yang sakit, kemudian menolong orang-orang yang lemah. Tidak hanya itu adik-adik, Yesus juga menolong orang-orang yang misalnya nih buta, nggak bisa melihat, tuli gak bisa mendengar, bisu tidak bisa berbicara, yang tadinya buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara, yang lumpuh bisa berjalan. Gak hanya itu adik-adik, dalam kisah-kisah Matius sebelumnya ya, Matius 8, Matius 7, ada banyak mukjizat yang Yesus lakukan untuk menolong orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya, seperti misalnya menyembuhkan Ibu Petrus yang sakit demam ya. Kemudian apalagi membangkitkan orang mati. Wah, Yesus bisa ya. Selain itu Yesus memberi makan berapa orang adik-adik? Iya, ada yang jawab 5.000 orang. Tapi di situ ada yang jawab 4.000 orang. Betul, karena Yesus melakukan 2 kali mukjizat memberi makan ribuan orang adik-adik. Yang pertama 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Nah itu hanya laki-laki. Perempuan dan anak-anak belum dihitung. Mukjizat yang berikutnya, belas kasihan Tuhan Yesus. Yesus memberi makan 4.000 orang. Dengan apa? Hayo, ada yang tahu? Dengan 7 roti adik-adik dan beberapa ikan. Bisa dibaca kisahnya di dalam Matius. Gimana? Hebat toh Tuhan Yesus. Yesus itu punya hati yang sangat baik. Membagi makanan, menolong orang, memberi penghiburan, ya kan? Nah, adik-adik, Kak Betty dan adik-adik semua beserta ayah bunda yang sedang menyaksikan video ini, sama kita mau belajar dari Yesus yang punya hati yang baik, hati yang mau menolong, hati yang mau membantu, hati yang mau peduli. Nah, caranya gimana? Terus adik-adik mulai berpikir, apa iya sih Kak Betty saya harus memberi makan 5.000 orang? Kan gak mungkin. Di rumah cuman ada nasi atau beras beberapa kilo aja. Gimana mau memberi makan puluhan ribu orang? Atau gimana aku mau menyembuhkan orang sakit? Kan aku bukan dokter Kak Betty. Atau ada juga yang mulai berpikir,
Aku kan masih kecil, masa iya sih aku harus pergi kemana-mana membagikan sembako misalnya. Nah, adik-adik jangan khawatir, ada banyak cara-cara sederhana yang kita bisa lakukan untuk melayani sama seperti yang Yesus lakukan. Contohnya nih, saat adik-adik di rumah, sekarang kan lebih banyak di rumah kan daripada ke sekolah karena libur. Bukan libur sih, belajar di rumah, ya kan? Nah, coba Kak Betty mau tanya, kebaikan apa yang kamu lakukan di rumah dan itu kebaikan yang menolong ayahmu, ibumu, adik atau kakakmu? Kira-kira apa? Apa? Oh, ada yang menjawab menyapu lantai. Oh, betul. Menyapu lantai itu juga salah satu cara kita menolong orang yang ada di rumah. Kalau lantai bersih, debu-debunya juga keluar semua dari rumah, kita sapu, kan rumah jadi sehat, betul nggak? Yang sehat apakah adik-adik saja? Oh tidak, orang tuamu, kakakmu, adikmu juga pasti ikut sehat. Apalagi coba kebaikan atau hati yang baik untuk menolong kira-kira apa selain menyapu? Oh, cuci piring, betul adik-adik, cuci piringmu setelah kamu selesai makan. Itu juga salah satu cara yang sangat sederhana yang bisa kamu lakukan di rumah untuk menolong orang tuamu dan keluargamu. Apalagi merapikan tempat tidur, betul sekali. Merapikan tempat tidur itu juga menolong adik-adik. Bayangkan kalau kamar kalian berantakan, selimutnya di sana, bantalnya di sini. Ya, kita mau lihat kamarnya kok berantakan ya. Wah, gak semangat nih lihat kamar berantakan. Tapi karena kamu merapikan, membersihkan ya, orang jadi senang kalau lihat kamar yang bersih. Siapa yang disenangkan? Apakah hanya kamu? Oh, tentu tidak. Orang tuamu, mungkin kakek nenekmu yang ada di rumah, mereka juga senang karena kamar kamu bersih dan rapi. Apalagi coba kebaikan yang bisa kamu lakukan. Apa adik-adik? Berbagi makanan. Betul, berbagi makanan. Misalnya kamu punya roti ya, kamu bagi menjadi 2. Setengah buat adikmu, setengah buat dirimu sendiri ya. Itu juga salah satu cara untuk kamu bisa menjadi penolong buat orang yang ada di sekelilingmu ya. Apalagi, nggak cuma roti, misalnya berbagi mainan. Iya, berbagi mainan. Akhirnya yang tadinya kamu main sendiri, karena kamu berbagi mainan dengan beberapa teman yang ada di kampungmu atau di tetangga samping kanan kiri, kamu bisa bermain bersama. Banyak adik-adik cara yang bisa kita lakukan untuk berbelas kasihan seperti Tuhan Yesus. Nah, sebelum Kak Betty akhiri, Kak Betty mau kasih tugas buat adik-adik. Wah, apa nih tugasnya? Tugasnya sederhana. Coba lakukan satu hal kebaikan di hari ini setelah kamu selesai menonton video ini. Lakukan kebaikan yang bisa kamu kerjakan di rumah. Misalnya nih, cuci piring setelah makan. 2, menyapu lantai di rumah atau menyapu halaman. 3, merapikan tempat tidur. Yang keempat, apalagi ya adik-adik ya, membersihkan sudah. Oke, yang ketiga atau keempat terserah kalian deh. Kalian bisa berkreasi sesuai dengan ide-ide kreatif kalian. Oke adik-adik, selamat mencoba untuk punya hati yang baik, hati yang penuh belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Kita berdoa ya adik-adik ya. Yuk kita berdoa. Tirukan doa Kak Betty ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mendengarkan kisah tentang kebaikan Tuhan Yesus. Engkau memiliki belas kasihan untuk menolong orang-orang yang ada di sekeliling Tuhan Yesus. Kami juga mau melakukannya. Kami siap menjadi penolong yang melayani keluarga kami dan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat mencoba. Ditunggu ceritanya ya. Ayo, rajin melayani,
rajin menolong, suka berbagi. Seperti siapa? Seperti Yesus. Teman-teman, ayat indah pada pagi hari ini diambil dari Matius 9 ayat 37 dan 38. Demikian, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kita ulangi ya teman-teman. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian ayat indah pada pagi hari ini. Halo adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Jangan lupa ya, mengerjakan tugas dari Kak Betty, oke? Nah, sekarang sekolah minggunya udah selesai nih. Sebelum kita tutup sekolah minggu hari ini, kita mau nyanyi dulu. Lagunya apa ya Kak? Lagunya Hatiku Penuh Nyanyian aja. Oke. Sekarang kita mau berdoa nih adik-adik. Kakak pimpin doanya ya. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhir sekolah minggu hari ini. Tuhan, berkatilah semoga firman yang disampaikan oleh Kak Betty tadi dapat kami ingat selalu Tuhan, dapat menjadi teman bagi hidup kami dan kami menjadi anak yang lebih baik lagi Tuhan. Kami kembali berbagi dan kami dapat meniru Engkau yang gemar menolong sesama. Tuhan, setelah kami akan melakukan aktivitas kami sehari-hari kembali, berkatilah semoga aktivitas kami juga berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, hanya dengan pertolongan-Mu saja. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jaga kesehatan. Tetap semangat. Tuhan memberkati.